Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Haris Mukadi. Kita masih membicarakan tentang akhir kisah dari Rama dan Sinta. Kemarin sudah satu pakeman, sekarang berbeda pakeman lagi atau patokan ceritanya beda lagi. Dari kitabnya beda lagi ya Pak ya. Ini sama seperti kemarin diambil dari perbedaannya tuh cuman yang setelah perang Brubuh itu ya Pak. Kalau awal-awalnya mah semuanya sama. Ya itu pilihan kita. Ya sudah. Kalau yang Pakeman ini gimana Pak? Apa yang terjadi setelah perang Brubuh itu? Ya kalau yang kemarin dari serat Ramayana bahasa Jawa kuno ya. Kalau yang sekarang saya bisa mengambil dari serat Ramayana bahasa Jawa. Serat Ramayana bahasa Jawa. Bukan kuno. Kalau tadi kemarin kuno. Kalau ini Jawa. Sudah ditulis lagi ke bahasa Jawa. Oke. Jadi kita mulai dari lebih mudahnya untuk memperjelas cerita. Untuk mudahnya ini cerita setelah bisa memenangkan perang di Alengka. Ya, Prabu Ramawijaya yang dibantu oleh Sugriwa, raja dari Gua Kiskendha, Kapindra ya, Kapi itu Rewondo, Indra itu dari Nalendra atau raja kera gitulah, raja kera yang berasal dari Gua Kiskendha, juga dibantu oleh senopatinya seperti Anoman, Anggodo, Anilo, Jumbawan, Janurwindo dan lain-lain, dan para prajurit Pragusa atau prajurit Keraya. Kemudian dibantu juga sama si Gunawan Wibisono, adik bungsu dari Rahwana, itu sampai bisa mengalahkan Prabu Rahwana dan saudara-saudaranya termasuk para prajurit raksasanya. Di dalam terakhir perang antara Rawana dengan Prabu Rama itu untuk menandai berakhirnya perang besar di Alengka itu. Jadi untuk menentukan bahwa kemenangan ada di tangan Sri Rama. Nah, setelah itu Sri Rama kemudian masuk ke istana Alengka ya untuk mengangkat Wibisono untuk menjadi raja di Alengka, menggantikan Rahwana. Dan dia juga mewarisi warisan dari leluhurnya. Di situ kemudian si Prabu Rama itu mempunyai keinginan ingin pulang ke Ayodhya. Pulang ke Ayodhya, tapi menyuruh Anoman dulu kan sebagai cucuk lampah gitu. Dia di sana untuk melaporkan bahwa Rama Sinta akan pulang ke Ayodhya. Nah, setelah itu baru pasukan dari Rama Wijaya itu sampai di kerajaan Ayodhya, disambut dengan baik dan kegembiraan oleh ketiga ibunya. Satu Dewi Ragu atau suku Salya yang melahirkan Ramawijaya. Kemudian dua Dewi Kekayi yang melahirkan Raden Barata. Kemudian ketiganya Dewi Sumitrawati
itu yang melahirkan Lesmono dengan Satrugna. Tuh bisa disambut kedatangannya juga oleh para Sentono dan kawula semua, lalu dibawa masuk untuk mensyukuri gitu ya. Dia mengadakan pesta kegembiraan gitu, gembira karena bisa ketemu lagi dengan Romo yang bertahun-tahun meninggalkan kerajaannya, juga bisa dapat kemenangan di Alengka dan kembalinya Sinta dari tangan Rahwana yang mencurinya. Tuh. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian Prabu Rama mengumpulkan para Brahmana Resi dan mengumpulkan semua sahabat-sahabat Sinara-Wedinya, sahabat yang dianggap saudara gitu. Yasi itu Sugriwa dan pasukannya, terus Wibisana dari Alengka. Itu dikumpulkan. Si Prabu Rama ini punya keinginan untuk melakukan sesuci dan sesaji Tirta Jamuna. Jadi air dari kali Jamuna. Air Jamuna itu akan bisa membersihkan pikir dan bisa menyucikan diri itu. Nah, karena itu dia berangkat menuju ke Sungai Jamuna yang dekat tempuran dengan Sungai Gangga. Jadi Jamuna sama Gangga itu kan ada dua gitu. Nah, ada dua gitu. Ini tempurannya ini ada yang disebut Bengawan Jamuna itu tadi. Jadi bukan semata-mata di bengawannya, tapi di tempurannya ketemunya gitu. Oh iya. Nah gitu, berangkat dia. Sesampai di pinggiran Jamuna itu bermesanggrah, berkemah lah beberapa waktu di situ, berkemah itu. Kemudian mereka semua pada sesuci dengan cara mandi di Sungai Jamuna ya. Nah, selain mandi juga sama-sama sesaji kepada dewa-dewa gitu ya. Nah, setelah itu sudah dianggap cukup, mau pulang ke Ayodhya lagi. Terus Sinta nggak ikut ya? Ikut Oh, ikut. semua, Sinta, Lesmana, Sugriwa, Wibisana, Anoman dan lain sebagainya. Semua itu yang dikumpulkan sama pendeta-pendeta itu untuk sesaji apa itu. Nah, itu berangkat semua. Oke. Nah, setelah dirasa sudah cukup berada di situ, mau pulang ke Ayodhya kan. Nah, itu merintah si Anoman lagi. Anoman tetap setia di situ untuk menjaga si Rama. Nah, untuk segera pulang mendahului ke Ayodhya sambil meneliti keadaan Ayodhya yang sedang sepi karena semua kawula dan lainnya itu ikut semua. Gitu. Anoman berangkat. Sepeninggal Anoman, Rama, Sinta, Lesmana dan pengiringnya berangkat pula untuk ke Ayodhya. Sampai di Ayodhya, Anoman meneliti keadaan di Kaputren itu. Dia mendapatkan suatu peristiwa melihat si Pangeran Laksmana bercinta dengan Dewi Trijata. Nah gitu. Melihat itu Anoman pun tahu kalau saat ini si Raden Laksmana itu masih bersama dengan Rama dalam perjalanan pulang. Di situ ada Raden Laksmana, sudah curiga, maka terjadi perkelahian, ditangkap.
Setelah ditangkap Lesmono itu diikat, ya, terus berubah wujudnya. Lesmono palsu itu tadi berubah wujudnya menjadi Kapi Jembawan. Kapi Jembawan adik dari Resi Gutama, orang tua si Sugriwa Subali Anjani. Nah, dan dia pamomongnya Sugriwa Subali Anjani. Nah, itu jadi kera itu yang kera agak kehijauan gitu warnanya. Nah, maka dari itu Anoman bilang, kamu harus saya aturkan di hadapan Prabu Rama. Nah, si Jembawan ini lebih baik bunuh saja saya. Itu kan, saya sudah merasa salah dan malu, saya harus bertemu dengan Sri Rama. Tidak, jangan mendahului kehendak si Sri Rama. Jadi kita harus ketemu lagi di sana. Siapa tahu kamu dapat pengampunan atau apa gitu. Nah, dengan itu dia dibawa sama Anoman, diserahkan kepada Prabu Rama. Nah, Anoman melapor kan, datangnya di Kaputren melihat Raden Lesmono bercinta dengan Trijodha. Saya sudah curiga, kemudian terjadi perkelahian dan saya tangkap. Ternyata Raden Lesmono itu tadi berubah wujud menjadi Aman Jembawan gitu. Nah, ini si Romo ini diem gitu sambil melirik si Lesmono. Lesmono ngaku, maaf, memang sebelum berangkat ke Jomuno saya itu melihat si Jembawan itu berkeliwaran atau berseliweran gitu di taman Kaputren. Nah, saya tanya, kenapa kamu berada di sini dari tadi, aku amati gitu. Nah, dia bilang, Jembawan berterus terang, sejak bertemu Trijodha, pada waktu Trijodha datang di pesanggrahan para prajurit Sri Rama untuk membuktikan Sri Rama masih hidup apa sudah mati, seperti yang dikatakan oleh Rahwana. Rahwana mengatakan Sri Rama sudah bisa dimatikan atau dibunuh, kemudian kepalanya dipenggal, dua-duanya Rama Lesmono itu diserahkan kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta sehingga kaget dan sakit, si Trijodha ini untuk membuktikan dia berangkat sendiri demi setianya kepada Sinta kan, berangkat sendiri ke pesanggrahan para prajuritnya Rama. Ternyata Rama masih hidup. Nah, dari pertemuan itu sampai sekarang saya tidak bisa melupakan dan saya mengagumi. Nah, gitu. Nah, terus sekarang masih di sini masih mengagumi, bukan hanya mengagumi, saya mengendaki agar bisa bersanding gini. Tapi gimana, aku wujudku seperti ini. Nah, karena ini setia, ya, Trijodha setia, si Jembawan juga setia, sehingga Rama keluar rasa ibanya, didandani. Jembawan dirubah wujudnya menjadi wujudnya si Lesmono, biar nggak kelihatan kayak kera gitu kan. Tapi Lesmono ya di wujudnya dirubah. Lesmono bukan dirubah jadi bagus doang, tapi nggak kenal di Trijodha itu. Nah, ini biar sama mengenalnya diwujudkan Lesmono tuh. Si Rama kemudian memerintasi Anoman untuk mendatangkan si Trijodha. Anoman dengan sekilas itu aja sudah sampai dan membawa si Trijodha menghadap. Nah, diceritakan oleh itu Trijodha nggak percaya, masa yang bercinta dengan saya itu
Jembawan, ada bukti enggak gitu. Kalau pementasan pasti gitu, pementasan wayang wong. Terus cari bukti-bukti, tadi saya tukar cincin, tukeran cincin untuk tanda bahwa kita tetap mencintai. Apapun jadinya keadaanmu, aku tetap mencintai, ini cincinnya. Cari cincinnya ya bener sih, Jembawan yang pakai cincin pemberian si Trijoto, nangis si Trijoto. Nangis malu kan gitu. Terus si Dewi Sinta mengatakan ini menghibur hati, sudahlah Trijoto, terimalah nasibmu. Kalau tidak salah ini adalah hukuman dari Prabu Rahwana yang marah kepada kamu dulu, yang sangat setia kepada saya. Prabu Rahwana kan pernah mengatakan, oh kamu tidak membela saya tapi membela Sinta, kamu besok akan dapat kera jelek tua itu. Tapi kan waktu yang Sinta masih diculik sama Rawana itu kan si Trijoto kan sempat suka sama Anoman kan? Itu Cuman pentasan pentasan kembang itu memang ada yang begitu. Iya kan? Pada waktu di Taman Soko itu toh, itu ada yang dibuat begitu. Untuk mendekatkan diri si Anoman dapat berurusan dengan Trijoto sebagai pengawalnya si Sinta. Itu memang suka gitu. Wong orang Anoman diutus ke Alengka pertama bawa kera itu masuk ke Gua Windu itu disuguh dikasih buah-buahan. Itu ya ada yang membicarakan bahwa itu Anoman akan jadi suaminya si Gua Windu, tapi nyatanya yang enggak. Itu ya itu untuk kepentingan sesaat itu aja. Nah ini tadi, itu Trijoto juga diam saja. Akhirnya si Rama bilang, kamu sudah terlaksana ini. Nah, sekarang kamu sudah mau menerima nasibmu. Sekarang aku jodohkan kamu dengan Jembawan, dikawinkan. Nah, untuk mengurangi rasa malu dan mengurangi rasa kecewa, sini dikasih hadiah Soco Bathara. Soco itu mata kan, mata Bathara itu dewa, mata dewa. Dikasih Soco Bathara gitu. Coba sekarang lihat calon suamimu Jembawan, kera apa bukan? Dilihat gitu nggak wujud kera. Penglihatan si Trijoto itu melihat Jembawan itu seorang satria yang gagah itu. Memang terus Rama mengatakan itu adalah wujud jati dirinya si Jembawan. Enggak tua. Enggak, gagah kan, masih adiknya itu kan. Kerja ya mungkin itu potret lawas lah gitu. Melihat jati diri wujud dari Jembawan. Sedangkan yang kamu lihat Jembawan itu monyet, itu wujud dari jati diri setelah menerima karma pala. Karena dia juga ikut kena karma kan, dia juga menginginkan hubungannya Aswabina dulu. Nah, karena senang dia bopong Dewi Sinta, diangkat untuk dibawa pulang gitu ceritanya. Ndak taunya di sebelahnya itu ada Lesmana yang mengangkat senjatanya panah ini untuk dipanahkan kepada si Mayaretna. Takut Mayaretna keluar pada waktu itu. Api di tempat sesajian itu membesar. Rama, Lesmana sama Sinta masuk ke dalam api sesaji itu. Masuk nitis ke Arjuna, tapi nggak lama keluar lagi karena Lesmana ini orang wadat kan. Nah, Arjuna sendiri istrinya banyak, jadi nggak cocok di situ, keluar lagi.